Hal bodoh yang pernah kami lakukan adalah menafkahi pacar teman kami setiap hari. Jadi dulu aku punya teman, dia diusir sama teman-temannya dari kosannya karena dia sering banget bawa pacarnya ke rumah dan pacarnya itu nggak punya uang sama sekali. Bisa dibilang dia numpang hidup sama teman aku. Sampai akhirnya mereka itu nggak punya tempat tinggal lagi. Terus dia minta tolong sama aku dan temanku. Yang ketepatan waktu itu kita ngontrak berdua di rumah. Awalnya kita nolak karena kita nggak nerima laki-laki di rumah kita. Tapi karena teman aku ini udah mohon-mohon, akhirnya kita kasihan. Karena saat itu pacarnya juga anak perantauan dan gak punya tempat tinggal. Selama di kontrakan itu kita gak pernah masak dan kita selalu beli. Karena kondisinya kita juga anak kos-kosan dan anak kuliahan, kita itu selalu berhemat untuk makan. Dan ternyata temen aku ini nebeng makan di kami, tapi kita cuma sanggup buat kasih makan dia, dan kita suruh dia beli makan pacarnya sendiri. Terus teman aku ini pun mengiyakan, dan setiap kita beli nasi, kita itu selalu beli 3 bungkus. Awalnya kita mikir dia bakalan makan sebungkus berdua sama pacarnya, tapi ternyata yang sebungkus tadi dia kasih sama pacarnya, dan dia pun akhirnya nebeng makan di kita, padahal tadi kita udah kasih dia 1 bungkus. Akhirnya setiap makan itu kita makan 2 bungkus untuk bertiga. Dan setiap pagi pacarnya itu wajib minum kopi. Jadi teman aku ini selalu minta kita buat beliin kopi sama pacarnya. Dan bodohnya kita malah nurut aja. 1 minggu berlalu dia nginap di kontrakan kami, sampai akhirnya rokok pacarnya ini habis. Dan teman aku ini minta tolong ke kita buat beliin rokok pacarnya, karena pacarnya itu nggak bisa ngerokok walau sehari aja. Akhirnya aku dan temanku yang satunya patungan buat beli rokok. Begitu seterusnya sampai rokoknya habis lagi dan kita beli lagi. Sampai suatu waktu kita muak dan kita ngomong ke teman kita ini buat bawa pacarnya pergi, karena kita udah nggak sanggup lagi buat nafkahin pacarnya. Kita juga nggak sanggup lagi setiap makan 2 bungkus untuk bertiga. Tapi dia tetap memohon dan menangis ke kita supaya nggak diusir. Sampai suatu waktu kita pergi kuliah. Pas pulang kuliah kita terkejut karena TV di kontrakan kita udah hilang. Tapi temanku dan pacarnya bilang kalau TV-nya hilang saat mereka lagi keluar rumah. Dan semenjak hilangnya TV itu, pacarnya langsung beli rokok yang banyak banget. Kita pun udah mulai curiga dan kita ngomong lagi ke teman kita buat suruh pacarnya pergi. Tapi dia meminta tolong lagi ke kita untuk menunggu sampai pacarnya punya uang untuk beli tiket. Karena rumahnya jauh banget, harus naik pesawat. Akhirnya kita bersabar dan sambil menjaga-jaga barang-barang kita yang lainnya. Kamar selalu kita kunci dan barang-barang berharga udah dipindahin semua ke kamar. Sampai suatu waktu nggak sengaja aku ngeliat postingan di FB. Pacarnya itu pernah posting TV kita. Dia jual TV-nya di Facebook. Dan karena udah ada bukti yang kuat, akhirnya kita langsung ngomong ke pacarnya. Tapi dia nggak ngaku dan bilang kalau itu bukan Facebooknya, padahal jelas-jelas itu nama dan fotonya. Akhirnya karena geram, aku dan temanku patungan lagi buat beliin tiketnya supaya dia cepat-cepat pergi. Dan setelah itu barulah pacarnya pergi, karena kesabaran kita udah habis.